Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sebab-sebab memperoleh warisan dan sebab-sebab terhalangnya memperoleh warisan. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan warisan, harus ada kategori-kategori tertentu dalam hukum Islam. Di mana yang pertama yaitu adalah pernikahan. Apa itu pernikahan? Pernikahan itu ketika adanya hubungan dari laki-laki dan perempuan dalam suatu hal yang terikat yang dinamakan dengan akad. Akad di sini merupakan serah terima dari wali mempelai perempuan dengan si calon suami yang laki-laki tentunya. Dan mengapa hal ini menjadi salah satu sebab memperoleh warisan? Karena suami itu kan pemimpin dalam rumah tangga, di mana suami ini wajib menafkahi dari istrinya ya. Bisa jadi ya kalau istrinya 4 ya bisa 4 saja, gak apa-apa, terserah suaminya mau punya istri berapa, yang penting semuanya juga harus ternafkahi. Dan suami ini juga harus menafkahi dari keturunan istrinya. Jadi mengapa hal ini menjadi begitu penting dalam pernikahan? Bahwasannya pernikahan menjadi salah satu sebab memperoleh warisan. Dan yang kedua yaitu nasab. Nasab itu dalam Islam adalah keturunan, di mana keturunan tersebut memiliki hubungan darah di antara satu sama lain. Dan keturunan di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu golongan furu. Golongan furu ini adalah anak keturunan dari si mayit, baik dari jihad bapak ataupun jihad dari ibunya, suami istrinya begitu. Yang pertama, golongan laki-laki itu yang memperoleh ya anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki. Sedangkan dari si perempuan, garis keturunan perempuannya yang memperoleh itu adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan saudari perempuan. Kemudian kategori yang kedua yaitu adalah kategori kelompok usul asal, yang merupakan leluhur dari si mayit, dari orang yang sudah meninggal. Dari golongan laki-laki terdiri dari atas ayah dan kakek dan seterusnya. Ya kalau masih hidup ya diberikan warisan ya. Kemudian yang golongan perempuan terdiri dari atas ibu dan nenek sohih. Nenek sohi itu maksudnya nenek kandung gitu, nenek kandung. Kemudian yang ketiga adalah kelompok hawashi, menyamping, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping. Jika tadi dari keturunan dan leluhur gitu, kemudian ini dihitung dari menyamping ya, dari menyamping. Di mana dari golongan laki-laki terdiri atas saudara dan paman. Kemudian dari golongan perempuan terdiri atas saudari dan bibi. Lah, kok saudara perempuan dan saudara laki-laki ini bisa dihitung dari menyamping dan menurun? Ya, bisa. Jadi tergantung dari perhitungannya nanti. Dan di sini saya tidak membahas hal itu. Lanjut kepada pembahasan yang nomor 3 tentang sebab-sebab memperoleh harta warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Putri Celia Novianti sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang sebab menerima warisan dari orang yang memerdekakan budak dan juga hubungan Islam. Yang pertama yaitu orang yang memerdekakan budak atau wala. Wala menurut syariat adalah kekerabatan menurut hukum akibat dari membebaskan seorang budak. Wala termasuk dalam sebab-sebab menerima harta warisan, walaupun wala berbuat tersebut tidak memiliki hubungan nasab, tapi dia dianggap sebagai kerabat atau keluarga dari budak yang sudah dibebaskannya. Maka wala tersebut memiliki hak untuk menerima warisan dari budak yang dibebaskannya apabila budak tersebut sudah meninggal dunia. Jadi, orang yang memerdekakan budak di sini bisa mendapatkan harta warisan dari peninggalan seseorang budak yang sudah dimerdekakannya. Contohnya, ada seseorang yang memerdekakan budak. Setelah budak itu merdeka dan budak itu meninggal dengan meninggalkan harta warisan, maka wala atau orang yang memerdekakan budak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan warisan yang dimiliki oleh budak tersebut.
Nah, berikutnya adalah sebab menerima warisan dari hubungan Islam. Hubungan Islam, jika ada seorang muslim yang meninggal dunia memiliki harta warisan tapi tidak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab menerima warisan yang sebelumnya, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal agar dikelola untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, maksud dari sebab menerima warisan dari hubungan Islam adalah jika ada seorang muslim yang meninggal dunia dan beliau tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya harus diberikan kepada Baitul Mal untuk dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Contohnya seperti mu'alaf tidak memiliki kerabat, tidak memiliki istri, dan tidak memiliki siapapun yang dianggap ahli waris dalam Islam, maka harta benda yang dimilikinya atau warisannya akan diberikan kepada Baitul Mal, dan itu memang sudah ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sebab-sebab terhalangnya warisan. Yang pertama yaitu budak. Sejak awal perbudakan memang sudah tidak disetujui, ditolak, dan bahkan khalifah-khalifah ataupun Nabi Muhammad SAW ingin agar perbudakan ini dihapus dan dihilangkan. Akan tetapi karena perbudakan yang sudah menyebar luas dan karena sudah menyebar luas, maka sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk menghilangkan sistem perbudakan secara total. Sebab-sebab tidak diterimanya warisan karena perbudakan adalah karena di dalam Islam budak tersebut sudah dianggap tidak dapat bertanggung jawab dengan harta bendanya sendiri. Bahkan dengan diri sendirinya pun budak merasa dianggap kurang untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kemudian dengan harta bendanya. Karena bukan hanya harta bendanya, bahkan dirinya sendiri pun, si budak tersebut pun sudah menjadi hak milik dari si tuannya. Maka segala harta yang dimiliki oleh budak tersebut adalah hak milik dari tuannya. Lalu yang kedua adalah pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan adalah tindakan yang memang tidak disukai dan bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pembunuhan merupakan tindakan yang disengaja untuk mengambil atau merenggut nyawa seseorang dengan secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan di negara kita tercinta yaitu di Indonesia, pembunuhan ada pasalnya sendiri, undang-undang, dan segala jenis bentuk pembunuhan ada hukuman-hukumannya tersendiri. Jika seseorang telah melakukan pembunuhan, maka pembunuhan tersebut adalah sebab dari terhalangnya dia untuk mendapatkan harta warisan. Karena jika seseorang melakukan pembunuhan, hal tersebut menghalanginya dari mendapatkan harta warisan, karena dikhawatirkan dalam pembunuhan tersebut terdapat niat untuk dengan mengakhiri nyawa korbannya, nyawa si kerabat, maka dia akan lebih cepat dalam mendapatkan bagian dari warisannya. Pun bisa jadi karena si pelaku tersebut ingin mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dari bagian yang seharusnya, seperti itu. Maka dari itu, meskipun si pembunuh tersebut telah bertobat, bagaimanapun tobatnya, si pembunuh tetap tidak dapat mendapatkan warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu sebab-sebab orang yang tidak dapat sebab-sebab yang menghalangi orang tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga yaitu murtad. Murtad di sini yaitu bergesernya agama. Nah,
para ulama itu sudah menetapkan baik laki-laki maupun perempuan kalau sudah murtad tidak bisa menerima warisan. Nah, demikian pula orang yang murtad tidak bisa menerima peninggalan dari keluarganya yang muslim. Jadi, orang yang murtad di sini tidak bisa menerima peninggalan dari orang muslim, dan begitupun orang yang muslim tidak bisa menerima peninggalan dari orang yang murtad. Dan yang terakhir yaitu kafir. Dalam KHI sampai saat ini tidak disebutkan alasan secara spesifik yang melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Di dalam pasal 173 KHI hanya menyebutkan dua hal yang menjadi penyebab seorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris, yaitu seorang yang telah terbukti dipersalahkan membunuh dan memfitnah pewaris. Tetapi jika melihat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tidakkah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim. Jika dilihat dari hadis tersebut, maka ada larangan untuk saling mewarisi jika pewaris dan ahli waris berbeda agama. Meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi jika dilihat dalam pembahasan di atas, antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.